Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum kita melakukan perkuliahan kepramukaan, kita terlebih dahulu buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Mahasiswa penempuh mata kuliah kepramukaan yang terpelajar, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi pertemuan keempat dan kelima. Sebelum kita membahas tentang materi pertemuan keempat dan kelima, terlebih dahulu kita membahas materi pertemuan kedua dan ketiga yang kita sudah bahas pada minggu sebelumnya. Kami akan membukakan si pedarnya terlebih dahulu untuk melihat tugas-tugas mana yang belum dikumpulkan dan siapa saja yang belum mengumpulkan. Baik, kita mulai dari kelas B. Kelas A nanti kita coba ya, sepertinya sudah launching mata kuliah kepramukaan di si pedarnya. Nanti kita coba impor dari kelas-kelas lain. Kita coba lihat di kelas B, tugas kemarin, siapakah yang belum mengumpulkan, kita cek. Baik, untuk pertemuan kedua dan ketiga, kelas B yang belum mengumpulkan tugas adalah Nur Fadilah Purba Putri, tidak ada tugas yang kita terima. Sela Putri Maharani, tugasnya tidak terkirim, ini tidak ada lampiran, ini contoh tugas yang ada lampirannya ya. Oke, ada dua itu, mohon konfirmasi, karena nanti jika tidak mengumpulkan tugas, itu artinya presensinya akan kosong. Kalau presensinya kosong lebih dari 20% atau tidak memenuhi kehadiran 80%, maka yang bersangkutan tidak bisa mengikuti ujian baik UTS maupun UAS. Kemudian pada pertemuan kedua, kelas C, ada atas nama Raden Dewo Jatmiko belum mengumpulkan tugas. Fuad Masruri tugasnya kosong. Yola Violita tugasnya tidak terkumpulkan. Agustina Bara tugasnya tidak terkumpulkan. Nur Hafidhoh tugasnya tidak terkumpulkan, dan Iqbal Mustafa tugasnya juga tidak terkumpulkan. Mohon juga untuk melakukan konfirmasi untuk memastikan presensi yang ada. Kemudian ini kelompok G ternyata belum diimport sehingga belum ada pertemuan kedua dan ketiga. Nanti akan kami tidak lanjuti, atau kemarin mungkin sudah dikirim lewat email bersamaan dengan kelas A, nanti segera kita tindak lanjuti. Baik, pada pertemuan keempat dan kelima ini kita akan membahas dua materi, yaitu materi tentang metode dalam kegiatan pramuka, dan yang kedua adalah tentang api unggun. Sebentar, kami tutup terlebih dahulu. Baik. Metode dalam kegiatan kepramukaan. Bagaimana metode yang dapat kita lakukan dalam kegiatan kepramukaan, bagaimana saat besok kita menjadi pembina, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman mahasiswa penempuh mata kuliah kepramukaan, seperti yang kita ketahui sebelumnya, tidak selamanya kegiatan kepramukaan itu berjalan dengan baik.
Namun berhasil tidaknya kegiatan kepramukaan itu tergantung pada seorang pembina. Sehingga besok saat kalian menjadi pembina, keberhasilannya juga ada di tangan kalian. Agar kegiatan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka proses kegiatan kepramukaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Banyak kegiatan kepramukaan yang tidak disukai oleh orang tua, yang tidak disukai oleh anak-anak, itu dikarenakan proses kegiatannya itu dilakukan tidak sesuai prosedur. Nah, bagaimana kegiatan yang sesuai prosedur, bagaimana metode dalam kita melakukan pembinaan, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang sudah kita kupas kemarin. Metode yang digunakan terlihat pada pasal 7 ayat 3. Pada pasal 7 ayat 2 sebelumnya dijelaskan bahwa kegiatan kepramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode interaktif dan progresif. Kemudian dilanjutkan lagi pada ayat 3, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud ayat 2 diwujudkan melalui interaksi pengamalan kode hormat kepramukaan, kegiatan belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan kesatuan terpisah antara putra dan putri. Kita kupas satu persatu dari poin-poin ini. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Masih ingatkah kemarin apa itu kode kehormatan pramuka? Ya, kode kehormatan pramuka adalah Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Bagaimana bunyinya? Satya Pramuka berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, dan menepati dasa dharma. Dasa dharma sendiri takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana pengamalannya? Pengamalannya dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan saja dengan menggunakan sistem ingar sosung tulodo atau mencontohkan hal-hal yang harus dilakukan. Misalkan, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Itu artinya dalam kegiatan pramuka itu kita sebagai pembina akan mendorong siswa-siswa kita, anak-anak kita untuk taat kepada keyakinan yang sudah mereka miliki. Misalkan kalau Muslim maka dia harus taat untuk sholat. Kalau Kristen dia taat untuk beribadah. Dan agama-agama lain yang mewujudkan ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kepercayaan yang telah mereka percayai. Sehingga nanti kalau kalian melihat di SKU itu semua agama ada dan semua pengamalannya ada. Misalkan kalau Islam itu harus bisa menghafal suratan pendek, kemudian kalau Kristen itu juga harus bisa menyanyikan lagu-lagu yang harus dinyanyikan di gereja dan kegiatan-kegiatan keimanan lainnya. Kemudian sebagai warga negara yang baik kita juga harus mengamalkan Pancasila. Ya sama, ketuhanan Yang Maha Esa. Pastinya semua orang itu harus memiliki kekuatan. Jadi sebetulnya
bagi anak-anak, pendidikan yang terbaik dari anak usia dini adalah kekuatan dari keimanan yang terlebih dahulu, agamanya yang kita poles dulu agar nanti agar nanti sikapnya bagus, baru pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi perkuat keagamaan yang mereka yakini dari awal SD atau dari awal sekolah dini, baru pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian dalam kegiatan kepramukaan juga harapannya proses pembelajaran yang dilakukan di pramuka itu mewujudkan atau mengimplementasikan wujud cinta tanah air, peduli dengan orang lain sebagai wujud kasih sayang, memiliki toleransi, kemudian dia itu memiliki sikap-sikap yang seperti tertanam pada dasar dharma ini. Rela menolong, rajin, terampil, gembira, hemat, cermat, itu harapannya kita aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Makanya nanti ada hubungannya juga dengan api unggun. Apa sebetulnya hakikat api unggun? Nanti kita bisa hubungkan juga dengan implementasi dari dasar dharma pramuka ini. Kemudian bagaimana metode lainnya? Kegiatan yang harus dilakukan dalam kegiatan pramuka pada ayat 3 ini juga disebutkan kegiatannya harus sambil melakukan atau learning by doing. Sebentar, saya perlihatkan PowerPoint-nya lagi. Baik. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Tadi yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka, itu artinya metode yang dilakukan itu dengan memberikan contoh dan langsung praktek bagaimana mengimplementasikan satya dan dharma pramuka. Kemudian yang kedua adalah kegiatan belajar sambil melakukan atau learning by doing. Jadi kegiatan pramuka seperti yang dicanangkan sebelum-sebelumnya, pramuka itu diharapkan sebagai wujud penanaman pendidikan karakter yang paling kuat. Nah, karakter itu tidak hanya sekedar teori. Sikap itu tidak hanya bisa dipelajari dan dibaca, tapi karakter harus dilakukan dengan doing, melakukan. Sehingga kegiatan-kegiatannya tidak hanya berbasis teori, tetapi harus langsung mengimplementasikan. Harapannya dengan kegiatan yang sambil melakukan itu tidak ada yang disebut dengan tidak sinkron antara pengetahuan dan sikap. Apa yang dilakukan, apa yang diketahui harus sinkron dengan yang dilakukan. Kita tahu misalkan kalau berbohong itu nggak boleh, maka harus dilakukan gitu. Nggak berbohong. Kita tahu kalau menjaga kebersihan lingkungan itu baik, maka kita harus lakukan. Jadi tidak ada kesinkronan yang buruk, atau harus sinkron antara pengetahuan dan sikap yang dimiliki. Kemudian metode yang lain adalah kegiatan yang dilakukan pada kegiatan kepramukaan itu harus menggunakan kegiatan berkelompok, karena tadi mengimplementasi dasar dharma harus cinta dan kasih sayang, kemudian intinya itu bisa bekerja sama, bisa peduli dengan orang lain, maka pembelajarannya berkelompok, tidak individualis. Kemudian mengajak mereka untuk bekerja sama dan berkompetisi, itu maksudnya lebih kepada melihat atau menghargai perbedaan, melihat kemampuan orang lain, melihat keunggulan diri sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode kegiatan kepramukaan di sini disebutkan bahwa kegiatannya itu harus menantang. Karena tadi disebutkan bahwa kegiatan kepramukaan itu untuk kegiatan melakukan ketahanan diri, maka kita harus melakukan kegiatan yang menantang. Ketahanan diri itu maksudnya memberikan bekal kepada anak didik kita dimanapun mereka berada, itu mereka bisa survive. Tidak selamanya kita hidup dalam keadaan yang nyaman, suatu saat kita juga hidup dalam keadaan yang susah. Lah, kegiatan-kegiatan yang menantang ini harapannya dalam keadaan susah, senang pun anak didik kita besok bisa survive, bisa bertahan hidup. Oleh karena itu pun kemudian kegiatan pramuka juga dilakukan di alam terbuka. Harapannya di kegiatan di alam terbuka ini juga sama.
kita tidak tahu apakah ada bencana yang akan menimpa kita, kita tidak tahu apakah nanti suatu saat ada hal-hal yang di luar dugaan kita, kita harus bisa menyesuaikan diri. Ada masanya misal suatu saat kita tidak memiliki makanan sama sekali, hanya ada di alam terbuka, apa yang bisa kita makan, di mana kita bisa tidur, bagaimana kita bisa memastikan hidup kita tetap sehat meskipun misalkan suatu saat di alam terbuka. Itulah sebetulnya wujud dari pendidikan untuk ketahanan diri. Kemudian kegiatan pramuka itu harus ada kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Hal ini bertujuan untuk juga mengimplementasikan trilogi kepemimpinan Ing Arso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, bahwa ya anak didik SD nggak bisa lah bekerja sendiri, maka mereka perlu pengawasan, mereka perlu dukungan dari orang dewasa yang disebut dengan pembina. Kegiatan pramuka juga tidak hanya melakukan sekedar kegiatan, tetapi dalam melakukan kegiatan-kegiatan, kalau ada kecakapan itu ada identik dengan penghargaan berupa tanda kecakapan. Nanti misalkan setelah pelantikan ada misalkan tanda-tanda kecakapan umum, tanda-tanda kecakapan khusus, tanda-tanda pramuka Garuda, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi karakteristik kegiatan kepramukaan adalah harus adanya satuan terpisah antara putra dan putri. Tidak ada kegiatan yang mencampurkan putra dan putri. Dilanjutkan pada ayat keempat, penerapan metode belajar yang dimaksud tadi, yaitu model metode belajar interaktif dan progresif ini harus disesuaikan dengan fisik dan mental pramuka. Nah, poin 4 inilah yang kadang sering dilupakan oleh pembina. Mereka tidak memperhatikan kemampuan fisik peserta didiknya. Misalkan ada anak didik kita yang fisiknya lemah, sakit-sakitan, dia tetap dipaksa untuk lari-lari, panas-panasan, akhirnya semaput, orang tuanya nggak terima. Itu yang menjadi perhatian besok kalian saat menjadi pembina. Harapannya kalian juga harus mempertimbangkan kemampuan fisik anak didik kita. Kalau ternyata mereka memiliki fisik yang lemah, maka jangan dipaksakan untuk melakukan kegiatan yang berlebih sesuai dengan kemampuannya. Kemudian penilaian atas hasil kepramukaan ini kemudian dilaksanakan nanti dengan SKU ya, syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan nilai-nilai pramuka lainnya. Jadi dari penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kepramukaan itu harus interaktif tadi, sesuai dengan apa yang ada pada kegiatan-kegiatan itu, tidak sekedar membuat kegiatan, tetapi harus menyesuaikan kemampuan fisik, harus menantang karena untuk ketahanan hidup harus ada keterampilan, makanya harus melakukan sesuatu, tidak hanya sekedar teoritis. Harapannya nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mohon maaf ini kurang sehat ya suaranya, kurang begitu enak didengar. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan ke-5. Ini macet sebentar. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan kelima, yaitu api unggun. Api unggun sangat identik dengan kegiatan pramuka, khususnya di malam inaugurasi atau malam perpisahan jika sudah akan selesai suatu perkemahan. Sebetulnya apa sih api unggun itu? Api unggun berasal dari dua kata, yaitu api dan unggun. Api ya api, kalau dalam bahasa lain agni, geni, bromo, latu, dan lain sebagainya. Sedangkan unggun sendiri adalah onggokan kayu atau timbunan kayu. Sehingga api unggun adalah timbunan kayu yang kemudian nanti menghasilkan suatu api. Atau dalam kata lain, api unggun dapat diartikan sebagai api yang dibuat atau dinyalakan pada unggun atau
timbunan kayu agar nyalanya lebih terang dan hangatnya lebih meluas untuk suatu kepentingan, ya, harus ada kepentingannya. Apa sebetulnya makna yang terkandung dalam api unggun? Makna yang terkandung pada api unggun adalah api yang berkobar itu sebetulnya menyalakan atau berkobar menyala besar itu sebetulnya menandakan semangat yang membara. Kemudian panasnya api itu melambangkan kekuatan atau daya pelebur perpecahan. Sedangkan cahaya sendiri itu menunjukkan bahwa petunjuk persatuan dan persaudaraan. Sebetulnya dalam kegiatan kepramukaan sehingga dapat disimpulkan bahwa api unggun sendiri itu menandakan bahwa pramuka itu memiliki semangat yang membara, sehingga semangat itu menyatukan segala aspek yang ada dan diwujudkan sebagai persatuan dan persaudaraan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan api unggun itu sebetulnya perwujudan dari semangat persaudaraan antar anggota pramuka. Kenapa kok disampaikan saat akhir-akhir? Karena itu mewujudkan nanti selesai kegiatan perkemahan, mereka tetap akan melakukan persatuan-persatuan atau persaudaraan-persaudaraan dengan satu sama lain dan tidak melupakan pengalaman-pengalaman tersebut yang ada di kegiatan perkemahan, sehingga dijadikanlah sebagai kegiatan api unggun itu sendiri. Sebetulnya api unggun itu sudah lama, yang dari disebutkan sejarah api unggun. Api unggun itu telah lama dikenal jauh sebelum adanya minyak, adanya bahan bakar seperti bensin dan lain sebagainya. Nah, saat itulah orang menggunakannya untuk penerangan, jadi membuat api unggun, ya, unggun atau dionggokan atau tumpukan sebagai alat penghangat di kala dingin dan sebagai penerangan itu sendiri. Nah, disitulah dimulai sejarah api unggun itu. Apa fungsi api unggun? Di samping sebagai tadi persaudaraan, wujud semangat, api unggun juga dijadikan sebagai alat penghangat saat kita melakukan biasanya perkemahan, ya, penghangat di kala dingin. Kemudian penerang, karena kita kan di alam terbuka, maka kita buatkan api unggun. Kemudian pengusir hewan binatang buas dari hutan dan sebagai alat ketentraman untuk kegembiraan tadi, karena perayaan persaudaraan dan kebersamaan antar anggota pramuka itu sendiri. Api unggun itu memiliki macam, dilihat dari keperluan dan sifatnya. Ada dua, yaitu api unggun resmi dan api unggun biasa. Api unggun resmi itu api unggun yang digunakan untuk acara-acara resmi, seperti misalkan akan penutupan kepramukaan, kemudian upacara-upacara, pelantikan-pelantikan, dan lain sebagainya. Yang itu betul-betul menggunakan api dan onggokan kayu. Sedangkan api unggun biasa adalah api unggun yang untuk keperluan rekreasi, bukan ada acara-acara resmi. Misalkan kalian hiking atau kalian ke pantai kemudian membuat api unggun, itu namanya juga api unggun biasa, tidak resmi. Sedangkan menurut bentuknya ada juga api unggun asli dan api unggun tiruan. Ya, kalau tadi asli adalah yang benar-benar dari kayu, sedangkan api unggun tiruan adalah api unggun yang tidak sebenarnya, biasanya dibuat dengan lampu, lilin, atau listrik. Misalkan suatu saat kalian sebagai pembina melakukan kegiatan perkemahan, ternyata hujan gitu misalkan, maka kegiatan api unggun dilakukan di dalam ruangan, maka kita bisa menggunakan api unggun imitasi, bisa dengan menggunakan cukup lilin sebagai bukti dasar dharma dan lain sebagainya, itu tidak langsung kayu. Kemudian apa syarat-syarat api unggun? Nah, ini juga perlu diperhatikan saat kalian besok menjadi pembina akan melakukan api unggun. Apa syaratnya? Tidak hanya sekedar menggunakan atau melakukan api unggun, ya, tetapi ada syaratnya. Beberapa syarat diantaranya adalah saat kita melakukan api unggun, kita harus melakukan di tempat yang terbuka dan cukup luas sesuai dengan peserta. Misalkan, apakah lapangan itu mampu ada misalkan siswa kita 100, apakah kita di ruang terbuka itu
bisa memfasilitasi semua siswa. Misalkan kita akan perkemahan satu kabupaten, apakah lapangannya berapa luasnya gitu. Itu perlu diperhitungkan. Kemudian tanahnya itu lapang, kering dan sehat dan permukaannya datar. Jangan sampai dipaksakan juga habis hujan lapangannya becek, kalian memaksakan anak didik kalian untuk melakukan api unggun di situ, itu juga tidak benar karena pasti tidak menyehatkan. Suasana di sekitar lapangan tidak rimbun. Kenapa kok tidak rimbun? Ya kalau rimbun nanti bisa jadi kebakaran karena kan ada api. Maka pastikan tidak rimbun. Kemudian tadi disampaikan datar. Tempatnya jauh dari kediaman umum agar tidak mengganggu dan terganggu. Tidak mengganggu karena kebiasaan api unggun itu kemudian ada malam inaugurasi, ada hiburan-hiburan. Jangan sampai itu mengganggu khalayak umum dan jangan sampai terganggu. Jangan sampai mereka juga mengganggu kita ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terlindungi dari angin keras yang akan mengacaukan asap dan abu api unggun. Karena api unggun adalah membakar kayu yang nantinya akan menjadi abu. Kalau terkena angin itu bisa berterbangan dan bisa mengganggu mata, maka hal itu juga harus diperhatikan. Kalau ada angin yang besar, itu pastikan jangan melakukan kegiatan api unggun. Khawatirnya nanti malah apinya kemana-mana, abunya kemana-mana, malah bisa menambah masalah. Itu merupakan hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam kegiatan api unggun. Kemudian saat kita melakukan penyalaan upacara api unggun, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kita persiapan dulu masing-masing petugas telah siap dengan tugas dan tanggung jawabnya. Misalkan siapa yang membawa obor, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi MC, dan lain sebagainya. Kemudian penyalaan obor dasa dharma, pastikan kalian sudah menunjuk 10 siswa untuk siapa yang dasa dharma ke-1 sampai ke-10. Kemudian petugas obor sebanyak 10 orang itu masuk ke dalam lingkaran, yang tadi kayu itu ditumpuk, kemudian di depan peserta dengan jarak yang diatur 1 titik pusat kayu unggun. Jadi tidak ngawur ya, tetapi ada diatur melalui 1 titik pusat. Penyalaan umum setelah petugas obor mendekati api unggun atau onggokan kayu karena belum dibuatkan api, secara bersama-sama obor dimasukkan di sela-sela kayu unggun. Jadi kan tadi kayu yang dipegang itu sudah ada apinya, kemudian dimasukkan di sela-selanya. Setelah itu ada amanat pembina. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Jadi dinyalakan dulu api unggunnya, baru ada amanat pembina upacara, karena ada pernah yang kebalik gitu ya. Tapi sebetulnya boleh dipilih, misalkan untuk lebih hikmatnya itu bisa digunakan sebelum api unggun. Kita melihat karakteristik anaknya dulu. Kalau karakteristik anak didiknya itu misalkan kayak anak SD, itu perlu bisa sebelum api unggun, karena karakteristik mereka kan kalau sudah melihat api terus nggak fokus dan lain sebagainya. Kemudian ya karena mau hiburan, harapannya amanatnya sambutannya itu sesingkat mungkin, karena nanti jangan sampai sambutannya habis, api unggunnya habis, nggak jadi bersenang-senang. Kemudian dilanjutkan dengan atraksi. Setelah api unggun, biasanya acara atraksi itu sebetulnya lebih kepada hiburan. Silahkan siapa yang mau menyampaikan, misalkan malam inaugurasi itu ya, mau tarian, mau nyanyian, dan lain sebagainya. Kemudian ada acara penutup. Setelah keseluruhan acara selesai, maka tibalah saatnya acara diakhiri dengan doa. Baik teman-teman, itulah materi kita pada kegiatan kepramukaan di pertemuan keempat dan kelima. Kemudian seperti biasa untuk presensi silahkan pekerjakan tugas berikut ini, yaitu ada 2 tugas yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama yaitu bagaimana metode yang digunakan dalam kegiatan pramuka seperti yang tidak kami jelaskan tadi. Kemudian kalau kalian menjadi pembina pramuka SD, kapan dan bagaimana api unggun itu dapat dilakukan.
Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf pada kesempatan kali ini kami belum bisa membersamai karena betul-betul sibuk dengan kegiatan PPG, sehingga kita hanya bisa membersamai sementara melalui video pembelajaran ini. Tetap semangat, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.